Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Radi dari kelas 2J Manajemen STM, Universitas Swadaya Gunung Jati, dengan NPM 1210234. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas dan unggul. Yang pertama ada human capital dan manajemen. Yang pertama ada STM. Sejarah perbedaan manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Yang kedua, SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi, didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga ada investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Yang keempat ada variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang kelima ada pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Yang keenam ada penekanan kualitas SDM. Di sini ada 3 kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat, berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekarya, yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang B, faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang C, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Yang terakhir, di sini ada kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakep, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Yang selanjutnya ada human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan dan kependidikan yang berkualitas, akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang kedua ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapat pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai bidang peminatannya. Yang ketiga ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang selanjutnya ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup.
Yang selanjutnya adalah mempersiapkan generasi emas atau God Generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsi bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bangsa, bakat seni, dan lainnya. Tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khususnya bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka, agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban.